Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kita semua? Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan diberikannya kenikmatan dan kesehatan ini kita sama-sama dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adikku semua, salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi tercinta yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik adik-adik semua, untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita sama-sama buka pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kepada ketua kelas ya, untuk memimpin doa dan membaca surah Al-Fatihah secara berjamaah atau bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Baik, terima kasih ya kepada ketua kelas Ananda Aceh yang telah memimpin doa dan membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ya dalam pembelajaran kali ini kita sama-sama dapat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya adik-adikku semua, insyaallah Bapak akan absen terlebih dahulu ya, supaya nanti bisa ketahuan nih siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Oke, Bapak akan absen terlebih dahulu. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya anak-anakku semua. Aceh Idris Mubarok, Ahmad Suryana, Arif Hidayatullah. Baik adik-adik semua, pada kesempatan kali ini di pembelajaran kali ini kita sama-sama akan mempelajari mengenai tentang ibadah haji dan umroh. Ya, tentunya nanti adik-adik semua harus bisa pertama memahami tentang ketentuan ibadah haji dan umroh. Yang kedua, nanti adik-adik semua harus bisa mempraktikkan yaitu tentang manasik haji dan umroh. Namun pada pertemuan kali ini ya kita akan sama-sama bagaimana kita bisa memahami mengenai tentang ketentuan haji dan umroh. Baik adik-adik semua, insyaallah pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran tentang ibadah haji dan umroh, Bapak ingin bertanya nih kepada adik-adik semua, pernah tidak mendengar apa sih itu ibadah haji dan umroh? Ya, baik. Ibadah haji dan umroh, ini merupakan salah satu hal yang sering dilaksanakan oleh kaum muslimin ya, betul tadi, menyengaja untuk mengunjungi ke Baitullah ya, dalam melaksanakan ibadah haji ya, bagi orang-orang yang mampu seperti itu. Jadi ibadah haji itu menyengaja gitu ya, mengunjungi ke Baitullah di kota Mekah dalam upaya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan rukun Islam yang ke-5. Nah, itu ya, betul. Dan juga di waktu yang telah ditentukan kalau ibadah haji ya, seperti itu. Oke, 100 nih buat tadi Ananda Aceh. Bagus ya. Baik adik-adik semua, sebelumnya nanti Bapak akan memberikan pengarahan bagaimana nanti sistematika pembelajaran supaya adik-adik dapat memahami lebih paham gitu ya mengenai tentang pembelajaran ibadah haji dan umroh. Nah baik adik-adik semua, untuk lebih
memahami apa itu ibadah haji dan umroh beserta ketentuan-ketentuannya, Bapak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok untuk adik-adik semua supaya dapat memahami pada pembelajaran kali ini sesuai dengan tujuan pembelajaran adik-adikku, yaitu memahami tentang ketentuan ibadah haji dan umroh. Baik, Bapak akan bagi 3 kelompok. Nah, untuk 3 kelompok ini nanti akan dikasih materi, beserta nanti Bapak akan menontonkan ya apa sih itu tentang haji dan umroh seperti apa. Nanti adik-adikku semua tinggal menyimak saja dan nanti didiskusikan secara berkelompok seperti itu. Ibadah haji dan umroh. Haji secara bahasa artinya menyengaja. Adapun secara istilah, haji artinya menyengaja mengunjungi Baitullah di Mekah untuk beribadah kepada Allah dengan tata cara dan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan syariat agama Islam. Adapun hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi orang Islam yang mampu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Baik adik-adik semua, telah tadi Bapak tanyakan ya, mudah-mudahan ada gambaran ya mengenai tentang ibadah haji dan umroh. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih memahami lagi tentang materi ibadah haji dan umroh serta ketentuan-ketentuannya, maka adik-adik semua buka buku yang telah Bapak kasih gitu ya. Telah Bapak kasih di halaman 85 bab 9 tentang ibadah haji dan umroh. Nah, nanti adik-adik semua harus bisa memahami ketentuan tentang ibadah haji dan umroh. Nah, di sini ada poin-poinnya. Adik-adik semua harus bisa mengetahui tentang pengertian ibadah haji dan umroh, hukum ibadah haji dan umroh, terus rukun haji, gitu ya, wajib haji, sunnah haji, dan langkah-langkah ibadah haji beserta nanti ada dam ya. Dam mengenai tentang denda ya ketika melakukan sebuah pelanggaran ketika menjalani ibadah haji ataupun ibadah umroh. Nah, adik-adikku semua tinggal pahami yang ada di dalam buku ini di halaman 85 bab 9 sampai dengan halaman 88. Nah, itu ya untuk dipahami. Nah, Bapak akan kasih waktu nih supaya lebih kondusif. Misal waktunya itu kalian didiskusikan terlebih dahulu, pahami secara kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu selama kurang lebih 20 menit untuk memahami materi ini. Baik adik-adikku semua, nah setelah adik-adik tadi membaca terus memahami satu sama lain saling diskusi dalam memahami tentang materi ketentuan ibadah haji dan umroh. Nah, sekarang barangkali nih dari adik-adik semua ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, ada? Oke, baik, kalau tidak ada, langsung saja ya Bapak akan memberikan 3 lembar ini. Dalam 3 lembar ini berbentuk soal, pertanyaan-pertanyaan yang nanti untuk 1 lembar ini teruntuk 1 kelompok. Ya, ini pasti berbeda-beda ya untuk apa yang untuk soalnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Bapak akan kasihkan untuk soal ini kepada kalian semua gitu ya, untuk mengisi lembar soal yang telah ada pada kertas ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengisinya adik-adik semua, karena di sana sudah ada buku panduan untuk mempermudah dalam pengisian soal. Ini sebagai sumber juga adik-adik semua untuk menjawab soal. Maka Bapak persilahkan kepada adik-adik semua dalam melaksanakan pengerjaan soalnya bisa melihat sumber yang ada pada buku ini supaya nanti satu sama lain saling mengingatkan dan dapat menjadi wawasan juga yang baru pada adik-adik semua. Bapak akan kasih 3 lembar soal ini kepada kalian semua khusus untuk 1 lembar ini 1 kelompok. Nah, baik, untuk selanjutnya setelah adik-adik semua menjawab soal-soal yang telah Bapak bagikan tadi ya tiap kelompok, adik-adik semua tadi telah memahami mengenai tentang ketentuan ibadah haji dan umroh bersama-sama secara diskusi secara berkelompok. Nah, selanjutnya nanti tiap-tiap kelompok itu memberikan tanggapan mengenai tentang ibadah haji dan umroh. Nah, supaya nanti satu sama lain dapat memberikan pencerahan. Nah, misal untuk kelompok ini mengenai tentang ibadah haji ini seperti ini, kelompok ini ibadah hajinya seperti ini.
supaya nanti yang lainnya dapat mengimam dan supaya juga dapat mengefektifkan waktu. Oke, dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan mengenai tentang ibadah haji dan umroh, silakan. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Selanjutnya kelompok 3 silakan. Baik adik-adik semua, insyaallah kenapa kita mau pelajari mengenai tentang ibadah haji? Karena ibadah haji ini adalah salah satu kewajiban kita semua sebagai umat muslim dan muslimat, ya. Nah, nanti ketika adik-adik semua sudah balik, terus mampu gitu dalam segi hartanya, kita dianjurkan dan diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ya. Dalam rangka kita melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, di sini juga dikatakan bahwa dalam Al-Qur'an dikatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kita nih selaku muslim yang adik-adik semua, kita harus senantiasa berusaha gitu ya untuk punya niatan yang baik dalam upaya kita melaksanakan ibadah haji dan umroh kelak nanti ya setelah kita sudah berumur balik. Ini juga merupakan salah satu rukun Islam yang harus kita lakukan gitu ya. Mudah-mudahan kita ada takdir dan nasib ya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan ini juga merupakan salah satu hikmah yang terbesar bagi kaum muslimin bisa mengunjungi Baitullah, karena Baitullah adalah tempat yang sangat luar biasa yang bisa memberikan sebuah wawasan dan pengetahuan kepada kita, serta juga banyak hikmah yang bisa kita temukan di sana. Nah, dan di sisi lain, dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh tentunya banyak hikmah yang bisa kita ambil. Ya, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya di sini sudah diterangkan ya bahwa ibadah haji dan umroh itu ada hikmahnya. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya, ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah tentunya pasti kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya di televisi, ketika orang-orang berkerumun gitu ya melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya Allah, ini sungguh luar biasa ya. Panggilan Allah menyuruh kepada seluruh umat Islam yang ada di dunia, gitu ya. Mereka melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan, gitu ya, kebahagiaan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang kedua, meningkatkan ketahanan fisik ataupun mental, persiapan, gitu ya. Jadi kita melaksanakan ibadah haji dan umroh ini harus butuh persiapan fisik dan mentalnya harus kuat, gitu ya. Karena ibadah haji ini merupakan ibadah fisik gitu ya. Nanti ada wukuf di Arafah, terus sa'i gitu ya, terus tawaf. Jadi lebih didominasi dengan ibadah fisiknya. Yang ketiga, menumbuhkan semangat berkorban tentunya. Ya, ibadah haji semangat dalam berkorban hartanya, pikirannya dan lain sebagainya. Yang keempat, dapat mempererat tali persaudaraan sesama umat Islam sedunia tentunya, bukan hanya di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia gitu ya. Di seluruh dunia Allah panggil gitu ya bagi orang-orang yang ditakdirkan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tentunya itu menjalin tali persaudaraan. Mereka bersama-sama saling bertemu, bertatap muka dengan wajah yang bahagia gitu ya. Sangat luar biasa. Yang kelima, terbinanya persatuan umat Islam tentunya. Di sana ada pimpinan-pimpinan dalam membina para jemaah haji, tentunya memberikan pengarahan-pengarahan satu sama lain, saling memberikan pembinaan. Yang keenam, dapat melatih kesabaran. Tentunya di sana dalam melaksanakan ibadah haji tentunya ya pasti melatih diri kita untuk senantiasa hidup bersabar. Nah, di sana kan bukan tempatnya kita semua gitu ya, di tempat orang lain, tapi kita melaksanakan ibadah di tempat yang sangat mulia, di tempat Rasulullah SAW. Luar biasa ya bagi kita Rasulullah SAW. Dan ini dapat melatih kesabaran. Ya, kita sabar dalam dalam melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji dan umroh ini sungguh luar biasa. Ya, Allah memberikan sesuatu hikmah yang pada intinya kita harus senantiasa bersabar dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Itu bisa melatih diri kita untuk senantiasa hidup bersabar gitu ya. Yang ketujuh, dapat berziarah ke tempat-tempat bersejarah dan mengambil pelajaran misalnya.
kita dapat berziarah mengunjungi makam Sayyidina Muhammad SAW, ya, utusan Allah yang menjadi rujukan kita semua. Di sana ada tempat-tempat yang gua Hiro dan lain sebagainya, tempat-tempat yang sangat mulia gitu ya, dan juga para anbiya gitu ya, para berziarah ke tempat-tempat yang sungguh luar biasa ya. Kita semua ya, mudah-mudahan pada intinya hikmah yang kita dalam mempelajari tentang ibadah haji dan umroh ini, ya meskipun kita masih belajar di sini, ya mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa berangkat ke sana melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, tentunya insya Allah nanti kita akan menemukan hikmah-hikmahnya secara tersendiri yang belum kita ketahui bagaimana hikmah sebenarnya. Yang pada intinya kita mengetahui terlebih dahulu tentang yang ada pada buku ini. Ya, tadi ya hikmah-hikmah yang telah ada yang kita ketahui bahwa melaksanakan ibadah haji dan umroh ini merupakan sebuah kewajiban yang dapat juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan perintah Allah adalah ya, kita disuruh untuk melaksanakan ibadah haji, dan bahkan ibadah haji ini diwajibkan untuk kaum muslimin dan muslimat bagi yang mampu. Nah baik, untuk selanjutnya supaya nanti adik-adik semua lebih memahami lagi tentang materi tentang ibadah haji dan umroh, nah Bapak akan memberikan soal-soal yang nanti adik-adik secara individu kerjakan ya. Mudah-mudahan dengan diberikannya soal ini menjadi semangat kita ya untuk lebih memahami dan mengetahui lagi tentang ibadah haji dan umroh seperti itu. Nah untuk di pertemuan selanjutnya insya Allah kita masih dalam materi tentang ibadah haji dan umroh. Nanti untuk selanjutnya kita akan praktikkan bagaimana kita mempraktikkan manasik haji dan umroh. Jadi nanti adik-adik semua Bapak akan berikan salah satu gambaran terlebih dahulu yang nanti bisa dilihat di rumahnya masing-masing ataupun di pesantren di Pombong. Nah ini nanti bisa adik-adik pahami terlebih dahulu tentang bagaimana cara mempraktikkan ibadah haji dan umroh dalam melaksanakan manasik haji dan umroh. Nah itu saja pembelajaran kali ini, yang mudah-mudahan dengan diadakannya pembelajaran kali tentang materi ibadah haji dan umroh, kita sama-sama dapat menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan mengenai tentang ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan pembelajaran bermanfaat. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum